Oke guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau bahas review singkat mengenai project yang bernama DYDX. Nah, DYDX ini salah satu project yang lagi naik daun banget belakangan minggu ini karena FAT Cina pada bulan September 2021 kemarin. Di FAT tersebut, Cina melarang semua aktivitas yang berkaitan dengan kripto, termasuk memilikinya. Berarti jual beli pun juga nggak boleh. Nah, peraturan tersebut nggak hanya berdampak kepada investor retail di Cina, tapi ke centralized exchange. Ceks yang beroperasi di Cina kayak Yobi, Binance, dan OKX tidak bisa menjalankan bisnis karena peraturan tersebut. Sehingga mereka terpaksa menutup bisnisnya dan pindah ke negara atau daerah yang lebih ramah terhadap kripto. Ini juga berpengaruh ke para investor di Cina. Karena tidak bisa jual beli di CEX yang udah terkenal, jadi mereka beralih ke DEX. Dan salah satu DEX yang terkenal dan naik daun gara-gara FAT kemarin itu adalah DYDX. Nah, di video kali ini gue pengen jelasin apa itu DYDX, produk apa yang mereka tawarkan, dan siapa foundernya. Oke, mari kita mulai. Sebenarnya DYDX itu sebuah decentralized exchange atau DEX yang berfokus ke produk derivatif. Nah, produk derivatif itu apa? Kalau mungkin teman-teman yang udah sering main future di Binance, nah itu produk derivatif, itu salah satu contohnya. Dan juga seperti margin, itu juga produk derivatif. Nah, di YDX ini exchange untuk produk derivatif cuman decentralized. Jadi mereka menggunakan smart contract dan semua transaksi yang kita lakukan itu tersimpan di blockchain atau bersifat on-chain. Kita bisa menggunakan DYDX untuk melakukan long atau short. Nah ini cocok banget teman-teman yang trader atau teman-teman yang suka main senam jantung. Bisa banget pakai DYDX karena DYDX memiliki beberapa kelebihan. Kalau kita bandingkan dengan centralized exchange. Pertama kita nggak perlu daftar, kita nggak perlu ngasih informasi pribadi kita kayak nama, alamat tinggal, nomor KTP. Dan juga DYDX ini sudah menggunakan fitur order book. Jadi tidak seperti AMM seperti biasanya yang instan kayak Uniswap. Nah di sini ada order book. Jadi kita bisa pasang harga yang kita pengenin, terus kita bisa tinggalin. Jadi nggak perlu standby di depan komputer. Oke, sebelum lebih lanjut, sebenarnya gue mau ngasih tahu bahwa DYDX juga punya perdagangan spot. Cuman spotnya itu sangat terbatas. Hanya ada 3 pair crypto yang bisa kita tradingkan, yaitu USDC, ETH, dan DAI. Selain itu nggak ada. Dan gue udah lihat apakah mereka akan berencana untuk menambahkan pair lebih banyak lagi, ternyata enggak. Kalau kita lihat di FAQ-nya di sini, mereka bakal fokus ke perpetuals. Nah, perpetuals ini akan kita bahas. Jadi mereka nggak mau fokus ke spot, maunya ke produk derivatif seperti perpetuals. Oke, sebelum kita bahas fitur-fiturnya, gue pengen bahas siapa sih orang di balik DYDX. Nah, founder dari DYDX itu namanya Antonio Giuliano. Doi itu dulu kalau kita lihat di LinkedIn-nya, sebelum fokus di DYDX, Doi itu dulu sempat bikin project namanya Waypoint. Nah ini sebenarnya gue baru dengar juga nih Waypoint. Waypoint itu sebuah search engine tapi terdesentralisasi, jadi bayangannya Google cuman decentralized. Terus sebelum dia bikin Waypoint, dia dulu kerja sebagai software engineer 2 di Uber dan sebagai software engineer di Coinbase. Jadi pengalaman di kriptonya juga udah lumayan karena pernah kerja di Coinbase selama 1 tahun 2 bulan. Oke, sekarang kita bahas fiturnya. Nah, yang lu lihat sekarang itu tampilan dari produk margin di YDX. Seperti kalau kita bisa lihat di sini ada order book. Di sini kita bisa lihat spreadnya berapa, di sini spreadnya 1%, terus kita bisa lihat chart. Nah, yang pengen gua fokuskan di sini adalah di tampilan order book yang di bagian sini nih. Jadi di YDX itu punya 2 tipe margin, isolated dan cross. Teman-teman mungkin udah tahu perbedaannya. Nah, kalau belum tahu, isolated tuh dia pakai modal yang lu taruh aja. Jadi misalnya lu masang 1 ETH, nah 1 ETH aja yang bakal lu taruhin. Cuman kalau lu cross di sini bakal make semua yang ada di dompet lu. Jadi dompet lu bakal terguras juga kalau misalnya harga aset yang lu long atau short itu di bawah atau menyampai minus, dan kalau minusnya udah sampai liquid, otomatis semua uang yang lu taruh dan ada di dompet itu bakal hilang. Ya mirip-mirip kayak Binance Future lah ya. Terus di sini leverage yang tersedia cuman ada 4. Pertama 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Ini bagi beberapa professional trader sebuah kelemahan karena
Mungkin mereka tuh bisa yang sampai 120, 150. Nah, kalau misalnya yang buat orang pemula ini menurut gua oke-oke aja. Kalau misalnya juga teman-teman sambil belajar main margin, kita bisa pakai 2x kalau misalnya mau main aman, atau 5x kalau mau lebih lebih mengacu adrenalin, atau kalau misalnya teman-teman udah yakin dengan posisinya, teman-teman bisa pakai 5x. Habis itu biasa ada advance, kita bisa masang slippage atau perbedaan harga ketika masang posisi. Terus habis itu kita tinggal pilih demo long atau short. Nah gitu aja soal margin. Terus perpetuals. Perpetuals ini sebenarnya nggak jauh beda sama margin, cuman perbedaannya itu ada di di maksimal jumlah leverage. Jadi kalau perpetual leverage yang tersedia itu sampai 25. Kemudian networknya juga dia udah ada di layer 2. Layer 2 di YDX itu namanya StarX. Terus karena dia pakai layer 2, jadi gas fee-nya itu sangat murah. Kecuali tidak seperti margin. Kalau margin di sini dia masih pakai jaringan net ETH. Jadi emang gas fee-nya itu sangat mahal. Kemudian pair yang tersedia juga dikit. Kalau di margin ada banyak, kalau di perpetual baru ada 3. Yang pertama ada BTC USD, ETH USD, dan Link USD. Nah selain itu perbedaannya ada di waktu kontraknya. Jadi kalau di margin, kalau di perpetual itu dia kagak ada waktunya. Jadi lu mau nero atau mau masang posisi terus kagak lu close itu nggak apa-apa, karena emang kagak ada limit waktunya. Dan perbedaannya adalah di bagian kontraknya. Jadi kalau di perpetual itu yang kita pegang itu adalah kontraknya, dan kontrak itu bakalan ngikutin harga dari sebuah underlying aset. Misalnya kita trading perpetual BTC USD. Nah, harga perpetual BTC USD ini akan selalu sebanding dengan harga aset BTC USD. Jadi seperti itu cara kerjanya. Cuman kalau di depan layar nggak kelihatan bedanya. Cuman kalau di belakang layar perbedaannya seperti itu. Nggak pusing kan? Nggak pusing kan? Kalau misalnya pusing bakal gue taruh link perbedaannya itu di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa lihat nih perbedaan dari margin di YDX dan perpetuals di YDX. Nah, kemudian gue pengen bahas investornya. Ini investor di YDX termasuk yang paling menarik. Jadi kalau teman-teman kerja di startup atau kerja di bagian IT atau di unicorn Indonesia, pasti teman-teman nggak asing nih dengan nama-nama seperti Navara Finkan, terus ada Elad Gilin, nama-nama orang-orang angel investor sebutannya yang sangat terkenal di dunia startup. Terus juga ada Andreessen Horowitz, dia juga salah satu venture capital yang besar. Andreessen Horowitz ini kalau nggak salah dia invest di Uber, di Facebook, dan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau misalnya ada nama-nama kayak gini nih, nama-nama seperti ini, menurut gua proyeknya pasti udah bagus, karena nggak mungkin dong visi-visi atau venture capital besar nggak melakukan due diligence atau riset. Oke, nggak klop kalau kita nggak bahas tokennya. Sekarang kita bahas tokennya dari DYDX, namanya DYDX, tikernya DYDX. Sekarang harganya ada di $21, turun 4%. Max supply-nya ada di 1 billion, 1 miliar, total supply-nya juga ada 1 miliar. Sirkulasi supply-nya atau supply yang beredar di pasaran yang bisa kita jual beli baru sekitar 55 juta atau sekitar 6%. Nah, apresiasi harganya ini gokil banget. Di post sebelumnya kita udah hitung ya. Dulu waktu kali listing tuh sekitar $3 dia lah. $3 di sini nggak kelihatan. Pokoknya $3. Terus sekarang udah $20 dengan ATH $26. Ini sekitar 800% kenaikan. Ini kalau ada orang yang early masuk di angka $3 nih gokil banget sih. Ini udah untung 800% lebih. Nah, tokennya sendiri baru ada di jaringan Ethereum. Jadi kalau kita buka CoinMarketCap nih kelihatan nih kontraksinya baru ada di Ethereum. Dan ngomongin soal tokenomicsnya, tokenomics di YDX nggak terlalu oke sih menurut gue. Jadi kalau kita lihat di breakdownnya, tokennya itu tersentralisasi. Jadi hanya 50% yang dijual di publik, sisanya 50% itu dijual ke investor dan founder. Nah, untuk founder sendiri dia megang 22,27%, dan untuk investor tadi nama-nama yang udah gue tunjukin itu megang 27,73%. Jadi nggak terlalu terdesentralisasi kayak Ethereum atau Bitcoin.
uh, token DYDX dia distribusinya tersentralisasi. Jadi agak nggak bagus sih karena emang kripto kan sejatinya terdesentralisasi ya. Selama produknya bagus dan timnya oke, menurut gue ini masih bisa dimaafkan sih. Karena emang bukan shitcoin juga kan dan ini produknya jelas, jadi jangan takut kena dam. Nah untuk supply-nya sendiri, tadi kan ada 1 miliar. Nah distribusinya bakal seperti ini. Jadi sekarang kan masih akhir 2021 ya, jadi masih sekitar 55 juta. Nanti penuhnya itu akan penuh. Supply-nya akan penuh pada tahun 2026 bulan September. Jadi sekitar 5 tahun setelah launching, tokennya bakal penuh 1 miliar token. Nah untuk pembagiannya seperti ini. Jadi yang paling banyak sih dari 50% tadi yang komunitas itu paling banyak di trading reward. Jadi kayak misalnya hadiah misalnya lu trading berapa duit gitu, misalnya $1 juta atau ratusan ribu dolar, nanti lu dapat token DYDX. Nah mungkin teman-teman yang nggak tahu, ternyata DYDX itu juga ngadain airdrop. Nah airdrop yang mereka lakuin itu gokil banget sih. Jadi ketika lu deposit di DYDX itu lu dapat 310. Itu lu cuma deposit dong, terus lu bikin satu trade misalnya long atau short gitu. Nah kalau lu trading di atas $500, lu bakal dapat 1163 DYDX. Ini lebih gila dari Uniswap. Uniswap dulu cuma 400 kan. Ini bisa sampai 100 loh kalau misal lu trading cuma $500. $100 dikali 22 itu udah 22 ribuan kan. Ini gokil banget. Jadi lu dapat $22.000 dengan cara trading $500. Nah kira-kira teman-teman yang nonton video ini ada yang dapat nggak ya? Gue sendiri, gue nggak pakai DYDX sebelumnya, jadi gue nggak dapat. Aduh, seandainya gue main mungkin dapat kali 300 aja gitu. Kalau ada yang dapat tolong komen ya, karena ini menarik banget hadiahnya. Terakhir, apakah DYDX berpotensi untuk naik ke depannya atau sukses ke depannya? Gue nggak akan jawab, tapi gue bakal ngasih data. Gue nggak akan jawab, tapi gue bakal ngasih data. Nanti teman-teman tinggal ngejudge apakah produk ini bagus atau jelek. Data pertama, kita bakal lihat volume perdagangan di DEX. Di DYDX itu dia bertengger di posisi 1 dengan volume 2 billion. Diikuti Uniswap 1,1 dan Pancake 1 billion. Market share-nya pun 24%. Di atas market share-nya Uniswap 13%, PancakeSwap 12%. Ini gokil banget, karena ini termasuk gede untuk 2 billion, bahkan dia bisa ngalahin spot. Nah kalau kita bandingin di spot, di DYDX itu ngalahin Kraken, salah satu centralized exchange terbesar di US, yang berkisar cuma 1,2. Dan dikit lagi tuh hampir balap FTX 2,4. Coba bayangin teman-teman kalau dia juga ada di BSC atau Polygon atau Matic atau Avax, gue yakin volumenya bakal lebih tinggi dari ini sih. Dan menurut gue ini juga masih kecil. Kenapa? Karena pengguna DeFi itu masih 1/10 dari pengguna 1/10 dari jumlah wallet yang ada di Ethereum. Jadi masih ada upside lebih tinggi buat DYDX untuk lebih berkembang. Nah itu data pertama. Jadi data pertama, volume perdagangan DYDX lebih tinggi 2 kali lipat Uniswap dan PancakeSwap dan sudah mengalahkan Kraken. Itu data pertama. Kemudian data kedua yang pengen gue kasih tahu adalah pendapatan dari sebuah protokol. Nah ini ada data dari Ryan Watkins di Twitter. Data DYDX itu menghasilkan pendapatan itu sekitar $480 juta, hampir $500. Itu 2 kali lipatnya dari PancakeSwap yang hanya 219 di ranking 2 dan Yearn Finance yang hanya 120 juta. Jadi bahkan kayaknya kalau digabung nih semuanya ini belum bisa ngalahin sih. Mungkin ngalahin tapi jauh perbedaannya nggak jauh beda. Nah, kita balik lagi. Ini data berdasarkan tanggal 30 September 2021. Dan ini juga hanya perdagangan di Ethereum lagi. Coba bayangin kalau dia ada di beberapa blockchain kayak Sushi kan ada di Polygon, ada di Avax, ada di Phantom, ada di BSC.
Jadi ada banyak banget kan. Nah, kalau DYDX ada di banyak blockchain, menurut gue perkembangannya lebih gokil lagi sih. Jadi DYDX menurut gue sangat menarik untuk dipantau. Oke, sekian video gue kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, klik tombol like dan klik tombol share supaya teman-teman tahu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen baca versi tulisannya, udah gue tulis di Medium. Teman-teman tinggal buka aja nmlutfi.medium.com. Dan kalau kalian lebih suka baca rangkumannya, feel free untuk kunjungi Instagram gue di lutfi.sol. Semua video yang gue buat, rangkumannya bakal gue buat di Instagram. Jadi jangan lupa di follow ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik belajar di YDX lebih lanjut, semua link yang gue tampilin di sini bakal gue kasih. Nah, untuk teman-teman yang mau pelajari di YDX lebih lanjut, semua link yang gue tampilin di layar tadi di video kali ini bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa explore lebih lanjut mengenai DYDX. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa.